Celebrating the life, hallelujah. Celebrating the life, hallelujah. Celebrating the life, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you. Amin. Siapa yang hadir di sini adalah guru? Angkat tangan. Guru. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yang lain bukan guru ya, yang sudah berumur ini. Siapa yang merasa masih murid? Angkat tangan. Murid. Oke. Dan yang lain banyak yang ada di rumah. Siapa yang mengajar agama? Angkat tangan di antara 5 tadi. 1, 2, oke. 1, 2, oke. Bu dan Pak, saya mau tanya simple, karena saya tidak tahu, sungguh tidak tahu, karena tidak punya anak dan tidak mengajar di SD atau di SMP. Bagaimana sih panjenengan memperkenalkan Tuhan kepada anak didik? Pak Sinten menika? Pak Parlan. Pak Parto ngendika ngasto wonten pundi? Mengajar di mana? Melalui doa. Anak diajak berdoa, dibiasakan berdoa supaya dalam kesadaran menjadi tahu dan mengalami bahwa ada Allah, gitu. Oke, 1, 2, apa lagi Pak? Apalagi ada yang lain mengajarkan lewat doa dan apalagi? Dalam relasi dengan sesama, dalam relasi dengan orang tua, dengan guru, dengan teman-teman, itu juga bisa menjadi sarana untuk mengenalkan Tuhan. Kalau kita minta tolong, kemudian teman kita akan menolong kita, dan kemudian kita berterima kasih. Demikianlah itu membangun relasi dengan Tuhan yang tidak kelihatan tetapi nyata, gitu nggih Pak nggih. Terima kasih. Bu Tika, punya pengalaman apa Ibu mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak? Baik, tentu saja melengkapi yang pertama tadi ya, juga lewat alam ciptaan. Ketika kita bisa menyaksikan sinar matahari dan hangat yang diberikan kepada kita, Tuhan hadir melalui matahari, itu ya Bu ya. Ketika melihat dan mendengar burung berkicau dan warna-warni yang indah di alam, kita tahu, kita diajak untuk mengagumi siapa yang menciptakan itu. Ada Tuhan yang sedang menyapa. Luar biasa ya. Ternyata saya dan Anda mengenal Tuhan itu diantaranya adalah lewat relasi dengan orang lain, lewat doa yang rasanya dan mengalami bahwa Tuhan mendengarkan dan mengabulkan, juga lewat alam, lewat keindahan, lewat peristiwa dan seterusnya. Memandang alam dari atas bukit, bisa nggak? Sejauh ku letakkan, sungai nampak berliku, sawah hijau membentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang
berpayung awan. Oh indah pemandangan. Lagu-lagu kanak-kanak sangat mungkin mengantarkan kita sebagai anak-anak untuk kemudian mengagumi dan melihat siapa di balik keindahan itu. Lagu-lagu itu biasanya memberi kegembiraan dan syukur. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, gitu kan? Tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Terus tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Keindahan alam mengantarkan kita pada Sang Pencipta. Kok alam indah itu dengan sendirinya atau ada sesuatu di balik itu sih? Dan kemudian kita melihat bahwa pasti ada, dan itu adalah Tuhan yang maha baik. Anak-anakku dan saudari-saudara, totalitas ketika seorang guru itu berusaha untuk mengajarmu dengan cara yang paling cetok, yang paling marake mudeng, adalah representasi Allah yang mengorbankan dirinya untuk kemajuan kita, untuk pengampunan dosa kalau Allah, untuk keselamatan kalau Allah. Tetapi kalau guru untuk sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Allah itu ya seperti itu. Allah yang mengorbankan hidup dengan pengorbanannya ketika berusaha cetok, ketika berusaha menularkan ilmu, menerangkannya dengan baik. Nah, hari ini pas firman Tuhan untuk kita pada bacaan pertama. Saya akan membacakan beberapa poin dari bacaan pertama. Dikatakan dalam kitab kebijaksanaan, sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Katanya, kata kitab kebijaksanaan, sungguh tolol, pakai kata yang agak kasar ya, untuk menekankan betapa kebangetan kalau seseorang melihat karya-karya Allah dalam diri teman, dalam diri guru, dalam diri orang tua, dalam alam ciptaan, dan kemudian tidak mengenal siapa di balik ciptaan itu. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Kalau orang yang hobi nonton bioskop, yang bukan ecek-ecek tapi yang sungguh-sungguh digarap dengan baik, film-film tertentu yang mendapatkan piala Oscar, ketika melihat di bioskop film itu, kemudian hatinya biasanya bertanya, siapa ya sutradaranya, gitu kan? Siapa ya yang mengarang skenarionya? Kalau kita melihat orang menari di panggung dan tarian itu sangat indah, misalnya Anda melihat tarian di Sendratari Ramayana di Prambanan, kemudian kita tidak berhenti pada pesona akan tarian itu, tetapi kok indah sekali ya. Siapa yang menciptakan tarian itu? Orang normal, orang biasa akan diantar ke sana. Maka kalau itu pun tidak terjadi, kitab kebijaksanaan mengatakan sungguh tolol. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin atau badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, atau penerang-penerang yang ada di langit. Banyak orang yang dibodohkan
keblasuk, tidak lurus benar. Sebab banyak orang ketika melihat sungai yang beludak seperti Bengawan Solo, kemudian menamakan itu sebagai Dewa Bengawan, maka harus memberikan sesaji supaya tidak mengamuk air itu. Ketika Laut Selatan menggelora sangat indah tetapi juga sangat menakutkan dan untuk zaman sekarang sangat mengancam kalau terjadi tsunami, maka kemudian saya akan bersembah sujud pada ombak dan air itu dengan menamakan Dewa Laut. Ketika ternyata padi menguning dan subur, panen melimpah, saya mensyukuri dan syukur saya tidak pada sosok yang lain kecuali bersyukur karena ini ternyata aku lihat dewa padi, dewa kesuburan, dewa panen, dan tidak dihantarkan, saya tidak sampai pada si pencipta. Ketika seorang bodoh ditunjukin bahwa bulan itu ada di sana, lihat, kamu belum pernah lihat bulan kan? Bulan itu loh. Oh ya, tahu. Ini tahu, ya aku lihat. Lalu dia cerita pada temannya, aku pernah lihat bulan loh. Oh ya, bulan itu seperti apa sih? Bulan itu ternyata seperti telunjuk manusia, bentuknya begini. Bulan. Tidak sampai ke bulannya, tetapi yang dilihat telunjuknya. Kita diingatkan bahwa peristiwa perjumpaan dengan teman, kebaikan orang lain, totalitas guru dalam mendampingi, peristiwa-peristiwa kehidupan mengajak kita untuk berjumpa. Di balik itu Allah yang berkuasa. Maka hari ini kita diteguhkan bahwa pengalaman kita anak-anak akan Allah tidaklah keliru. Maka ayo mengagumi Allah, mencintai Allah, dan mewujudkan dan mengungkapkan iman kepada Tuhan lewat ibadah, lewat doa, lewat baca kitab suci, tetapi juga lewat kesaksian. Kalau saya melihat teman saya itu begitu baik, suka menolong, saya akan berpikir, yang diimani Tuhan yang mana itu ya, gitu kan? Ketika Anda baik, Anda ringan hati, Anda ramah, Anda melakukan tanggung jawab dengan baik, kemudian orang bertanya, "Dok, koncomu kae jenenge sapa?" "Oh, itu ibu, yang kemarin ramah itu, yang agapi dan membantu waktu kita repot itu." "Iya, kok entengan banget sih?" "Oh, itu namanya Stefani, Bu. Stefani Maya Anggani." "Oh, Stefani po, Katolik po." Loh, karena kita baik, kita dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang lain sehingga banyak orang semakin kenal dengan Tuhan. Amin.